Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nur Haziza MPD. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Saya Zulfisa Fadila dengan NIM 23016132. Saya Hania Orcetra dengan NIM 23016150. Saya Dina Rahmadani dengan NIM 23016008. Baiklah, saya di sini selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Dina. Kepada Dina kami silakan. Hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan menurut bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogi yang terdiri dari 2 kata, yaitu pais artinya anak, sedangkan agais artinya membimbing. Jadi, pedagogi yaitu membimbing yang diberikan kepada anak. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Baik, lanjut kepada pentingnya pendidikan menurut beberapa ahli dan tokoh pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama dari John Dewey, adalah pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. 2. J.J. Rouseau, pendidikan adalah memberikan kita pembekalan yang tidak ada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya kepada masa untuk dewasa. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lanjut, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan pemikiran atau perenungan tentang pendidikan, pemikiran bagaimana sebaliknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan, dan materi pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian, cara penerimaan siswa, serta guru yang bagaimana. Jadi, pengertian ilmu pendidikan lebih menitik beratkan pada teori pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya kita serahkan kepada Hani. Hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan pada dasarnya adalah belajar. Oleh karena itu, melalui proses belajar, para pemimpin pendidikan dan pendidik perlu membekali peserta didik dengan kemampuan belajar yang tinggi, dengan etika dan moralitas yang tinggi pula, agar mereka berkesanggupan untuk menjadi pelajar yang berkarakter seumur hidup. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, peserta didik. Kedua, pendidik. 3, interaksi edukatif. 4, tujuan pendidikan. 5, materi pendidikan. 6, alat dan metode pendidikan. 7, lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan dan mempelajari ilmu pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Begitu pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa, sehingga pemerintah berusaha keras untuk mengembangkan individu, membantu dalam pengembangan kurikulum, membangun hubungan yang baik, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan manajemen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan individu dan masyarakat. Pendidikan adalah proses yang membentuk manusia secara holistik, meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Ilmu pendidikan mempelajari teori, prinsip, dan praktik pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar
pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ilmu pendidikan membantu merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, kesimpulan dari pendidikan dan ilmu pendidikan adalah bahwa keduanya memiliki peranan vital dalam menciptakan generasi yang terdidik, terampil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.